从你开始。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Neo Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat ya puasanya, meskipun kemarin Indonesia kalah besar. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Papang Xiahou dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 207. Yang mana pada episode kali ini menceritakan Xiahou dan Wu Ling'er yang menuju kerajaan Celestial, karena Xiahou ingin sekali balas dendam kepada semua tetua klan Celestial yang dulu pernah menyakitinya. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat formasi pelindung gunung klan Celestial saat Xiahou sudah sampai di kerajaan Celestial. Di sini Ling'er menyadari jika formasi ini menutupi gunung sejauh 100.000 mil, dan Ling'er bertanya apakah ini terlalu beresiko. Xiahou pun mengatakan jika formasi ini bukan masalah besar untuknya, akan tetapi katanya kota itu adalah harta karun di alam atas yang mana ini juga tak sepele. Dan Xiahou sadar jika dirinya ingin berurusan dengan orang-orang itu, maka Xiahou harus memancing mereka keluar dari sarangnya. Terlihat Xiahou langsung mengeluarkan batu petir untuk menghancurkan formasi tersebut. Setelah terbangun pun, batu petir tak menyangka mereka akan mengunjungi tempat lama, yang mana saat itu Xiahou ditekan habis-habisan oleh para tetua klan Celestial. Melihat Ling'er pun, batu petir terkejut karena gadis cantik ini telah kembali, dan batu petir mengaku dirinya kangen karena sudah lama sekali dirinya tak bertemu. Mendengar itu pun, Xiahou langsung menjitak batu petir. Di sini batu petir terlihat kesal karena Xiahou seperti melupakan dirinya setelah mendapatkan wanita. Di sini pun Ling'er juga tak sengaja menampar batu petir, yang mana hal itu membuat batu petir langsung cemas karena mulutnya sekarang doer terus. Di sini Ling'er meminta maaf karena dirinya belum terbiasa dengan kekuatan dewa surgawi ini. Mendengar itu batu petir tambah merengek karena sepertinya Ling'er juga melupakan dirinya. Padahal mereka berdua sama-sama bertemu di Gunung Baiduan alam bawah. Di sini pun Xiahou langsung mengeluarkan batu ajaib dan meminta batu petir segera menghancurkan formasi. Melihat itu pun, batu petir tampak senang dan langsung memakan batu tersebut. Yang mana setelah memakan batu itu, rahang batu petir pun langsung sembuh. Terlihat batu petir langsung menggunakan petirnya untuk menghancurkan formasi tersebut. Dan dia sambil berkata jika batu terbaik di dunia kini telah kembali. Dengan cepat Xiahou dan Ling'er langsung masuk ke sana setelah batu petir berhasil menerobos formasi tersebut. Tak lama setelah itu pun terlihat mereka sampai di kebun obat leluhur klan Celestial. Namun terlihat seseorang dari klan Celestial melihat dari cerminnya bahwa Xiahou CS sudah memasuki kebun obatnya. Sementara Kaisar Kupu-Kupu langsung keluar melihat hal yang sangat berharga ini. Dan terlihat Kaisar Kupu-Kupu serta batu petir pun langsung memakan obat-obatan di tempat ini. Melihat itu Xiahou tak tinggal diam begitu saja dan langsung mengeluarkan tungku emasnya untuk mengambil obat-obatan di tempat ini. Di sini terlihat mereka bertiga berlomba-lomba untuk mengambil lebih banyak tanaman obat di kebun tersebut. Pada awalnya Ling'er pun hanya menonton semua hal ini. Akan tetapi pada akhirnya dirinya memutuskan untuk ikut mengambil obat-obatan di tempat tersebut. Di sini pun orang dari klan Celestial itu sadar jika ada orang yang sedang mencuri obat mereka. Kemudian setelah itu Ling'er bertanya apakah mereka bisa disebut pencuri. Namun Xiahou menjawab jika mereka merampok orang kaya untuk membantu orang miskin, yang mana berarti ini tak disebut pencurian. Tak lama setelah itu pun orang tadi dengan membawa cerminnya datang karena dia tak terima ada orang yang datang ke tanah leluhurnya untuk mencuri obat suci. Di sini pun Xiahou langsung berdiri melihat beberapa anak buah klan Celestial ini keluar. Di sini pun terlihat orang-orang dari klan Celestial ini pun langsung menyerang Xiahou tersebut. Akan tetapi dengan satu tangannya pun Xiahou mampu menahan serangan mereka tersebut. Bahkan Xiahou pun langsung menyerap serangan itu. Melihat itu pun orang tadi sadar jika ternyata itu adalah Xiahou. Dan semua orang ini tahu jika ternyata dia adalah Xiahou yang pernah mengalahkan Yoyo, salah satu jenius klan Celestial.
Di sini Pak Tua itu tak menyangka Huang ini berani datang ke kota Celestialnya. Xiao pun mengatakan jika kedatangannya untuk membalas dendam. Karena dulu Pak Tua ini melakukan kejahatan kepada Xiao. Dan dengan cepat pun Xiao langsung menghabisi orang-orang ini. Namun Xiao meminta Pak Tua itu kembali dan melaporkan jika Xiao kembali untuk mencari para tetua yang pernah berbuat jahat kepada Xiao di masa lalu. Setelah itu di gerbang masuk kota Celestial terlihat Yunci yang sedang berada di situ. Pak Tua tadi pun kembali dan mengatakan jika Huang sudah kembali. Sementara itu Xiao membawa cermin dari Pak Tua tadi dan memberitahu Ling Er jika benda ini adalah harta karun kuno yang bisa digunakan sebagai mata ketiga. Kemudian Xiao memberikan cermin tadi kepada Ling Er. Melihat Xiao yang di kejauhan pun Yunci khawatir karena saat di abadi kuno Xiao memperlihatkan kehebatannya. Dan Yunci tak menyangka jika hari balas dendam Xiao akan tiba secepat ini. Tak lama setelah itu pun, Xiao sudah sampai di depan gerbang masuk kota Celestial. Di sini para tetua klan Celestial pun langsung datang untuk menghadapi Xiao, begitu juga dengan dewa surgawi klan Celestial yaitu Cixia. Cixia pun berkata kepada Xiao jika di masa lalu klan Celestial memperlakukannya dengan baik, bahkan berjanji menikahkannya dengan kedua cucunya. Namun kenapa sekarang Huang datang untuk menyerang tanah leluhurnya dan mengambil harta orang? Di sini pun terlihat Xiao memberikan jimat penjaga kepada Ling Er dan meminta Ling Er menunggunya di tempat ini. Xiao pun kemudian maju dan berkata jika dulu Dewa Surgawi Celestial membalas kebaikan Xiao dengan kejahatan, yang mana hari ini Xiao datang untuk meminta penjelasan, dan Xiao akan balas dendam dimulai dengan menghabisi Cixia. Di sini pun Fuku meminta Cixia tak menerima tantangan itu karena dia mendengar jika Huang sudah tak seperti dulu lagi. Namun Cixia meminta Fuku tak khawatir karena dirinya memiliki formasi pelindung kota. Kemudian Cixia langsung maju setelah mengaktifkan formasi pelindung tersebut. Cixia pun mengatakan jika dulu Qi Daolin tak datang, maka Cixia sudah membunuh Xiao dengan tangannya sendiri. Di sini Xiao berkata jika dulu Cixia adalah seorang dewa surgawi, namun dia malah menindas yang lemah. Kemudian Xiao langsung mengeluarkan naga dari harta sisiknya itu untuk menyerang Cixia tersebut. Di sini terlihat Cixia mampu menahan naga Xiao itu menggunakan harta jaring pengurung dewa. Melihat itu pun, dengan cepat Xiao langsung mengaktifkan teknik kunpengnya untuk menyerang. Terlihat Manju Sasua meminta neneknya itu untuk kembali. Dan di sini pun teknik kunpeng Xiao tersebut berhasil menghancurkan jaring tadi dan langsung menghabisi Cixia tersebut. Yang mana karena hal itu pun, formasi pelindung kota yang tadi dipasang juga langsung hilang. Di sini pun Cixia yang sudah tak berdaya mengaku jika dirinya hanya mengikuti perintah, dan dia pun meminta Xiao menunjukkan belas kasihannya. Terlihat Fuku sangat cemas melihat keadaan neneknya tersebut. Akan tetapi terlihat di sini Xiao langsung mengeluarkan pedangnya, dan terlihat Xiao langsung menghabisi Cixia tersebut karena teringat apa yang sudah dia lakukan kepada Xiao waktu itu. Terlihat kedua peri klan Celestial ini tak percaya melihat neneknya yang sudah dihabisi oleh Huang tersebut. Begitu juga dengan Yunci yang hanya terdiam melihat kejadian itu. Terlihat Xiao bangga karena sudah membunuh jiwa Cixia ini untuk gurunya. Di sini pun Yunci juga hanya bisa terdiam cukup lama karena tak tahu apa yang harus dia perbuat. Dan akhirnya pun dia bersama kedua peri tadi meninggalkan tempat ini dan kembali ke aula tetua klan Celestial. Di tempat ini pun terlihat dewa sejati dari klan Celestial. Dan dia berkata jika dulu dia memang menindas Huang karena menginginkan tekniknya. Salah satu tetua pun mengatakan apa yang dilakukan orang ini menyebabkan bencana sampai hari ini. Akan tetapi dewa sejati ini tak terima dengan ucapan itu karena Huang sudah mencuri harta dari tanah leluhur mereka. Apalagi sekarang Huang sudah membunuh Cixia di depan banyak orang. Yang mana karena itu membuat mereka semakin tak mau mengakui kesalahan mereka kepada Xiao. Akan tetapi mereka sadar jika Huang kini sudah mengembangkan 3 energi abadi yang mengejutkan masa lalu dan masa kini. Apalagi di belakang Huang ini masih ada Dewi Wilau yang tak terkalahkan. Salah satu tetua pun sadar jika sebenarnya ini adalah kesempatan mereka mendapatkan teman, namun pada akhirnya terpaksa harus menjadi musuh. Menyadari Yunci adalah teman lama Huang ini, para tetua meminta Yunci maju untuk menahan Huang. Akan tetapi kedua peri tadi tak terima karena neneknya tadi akan mati dengan sia-sia. Mendengar itu para tetua bingung karena sekarang Cituo tak ada di kota dan dewa pelindung Celestial juga terluka parah. Yang mana masalah kali ini tak bisa dianggap enteng. Di sini salah satu tetua mengatakan jika mereka masih punya harta kota Celestial. Namun tetua lainnya mengatakan jika harta ini rusak maka mereka akan malu dengan para leluhur. Namun mereka juga bingung bagaimana menghadapi keluarga kekaisaran jika Huang ini terus berada di depan gerbang dan berteriak. Dan mereka juga bingung jika mereka tak bertindak maka rakyat Celestial akan sulit mendapatkan tempat di 3000 wilayah di masa depan.
Terlihat mereka bingung karena leluhur Cituwo belum kembali dan mereka juga tak bisa menghadapi Huang ini. Di sini terdengar suara Huang yang bertanya di mana Cituwo dan dewa pelindung klan Celestial. Mendengar suara Huang ini, semua orang berniat untuk mengaktifkan harta karun kota ini. Sementara Yunci sadar jika para tetua yang memulainya saat dulu yang membalas kebaikan dengan kejahatan, dan ini menjadikan bencana bagi klan Celestial. Yang mana di sini Yunci bertanya apakah mereka akan melakukan kesalahan yang sama lagi hari ini. Mendengar itu Manju Saswa tak menyangka Yunci tak tahu terima kasih, padahal saat masih hidup Cixia merawatnya dengan baik. Terlihat Yunci berusaha menahan mereka karena pasti ada cara lain. Namun terlihat jika mereka ini sudah langsung mengaktifkan harta karun kota Celestial ini, yang mana mereka melakukan ini untuk membunuh Huang tersebut. Di sini pun terlihat setelah harta itu diaktifkan, muncullah kota-kota besar beserta para patungnya yang memiliki kekuatan untuk bertahan dan menyerang. Melihat itu Ling Er tak menyangka jika klan Celestial mempunyai metode seperti ini. Namun Xiahou meminta Ling Er tak khawatir karena harta kota ini tak akan memberikan perlawanan kepada Xiahou. Di sini pun terlihat menara-menara kota yang muncul dengan kekuatan besar dengan patung-patungnya yang terlihat begitu kuat. Yang mana ini disebut kota surgawi, yaitu sebuah teknik pertempuran dari kota Celestial. Melihat itu pun Xiahou langsung mengeluarkan teknik pertahanannya yang dia dapatkan dari alam abadi kuno. Dan Xiahou pun menggunakan tekniknya itu untuk menahan serangan dari orang-orang klan Celestial tersebut. Di sini tak butuh waktu lama untuk Xiahou menghancurkan harta karun kota Celestial tersebut, yang mana hal itu pun membuat semua orang yang mengaktifkan harta itu ikut terluka. Di sini Manju Saswa tak menyangka jika hanya beberapa tahun saja Huang sudah berkembang sampai ke titik ini, yang mana jika mereka membiarkan Huang ini maka klan Celestial akan hancur total. Di sini Yunci meminta mereka menghentikan itu karena dia sadar jika klan Celestial yang berulang kali menindas Huang ini, yang mana karena itu menjadi penyebab mereka mengalami bencana seperti saat ini. Yunci pun memberitahu jika Xiahou bukan orang kejam dan tak punya perasaan, dan karena itulah Yunci meminta agar mereka menghentikan ini. Akan tetapi terlihat jika harta tadi tiba-tiba aktif kembali, dan terlihat 6 bentuk avatar yang langsung memperkuat harta kota Celestial ini. Melihat itu orang-orang klan Celestial senang karena 6 leluhur kuno telah aktif kembali. Di sini pun Xiahou sadar jika kekuatan 6 leluhur ini terdatang dari dalam kota Celestial. Mendengar itu pun Ling Er langsung mencari tahu siapa orang di belakang ini menggunakan cermin yang dia dapatkan tadi. Dan setelah mencari tahu pun ternyata kekuatan ini berasal dari Cituwo, sang leluhur klan Celestial. Melihat itu pun Xiahou teringat apa yang sudah Cituwo lakukan waktu itu. Dan di sini pun terlihat Xiahou langsung menghindari serangan dari Cituwo tersebut dan langsung menghampirinya. Di sini Cituwo tak menyangka jika kebaikan klannya waktu itu akan dibalas Xiahou seperti ini. Akan tetapi bagi Xiahou, Cituwo ini tak pantas bicara tentang kebaikan. Dan Xiahou pun langsung mengeluarkan pedang abadinya, kemudian menggunakan kekuatan petirnya untuk menyerang. Akan tetapi Cituwo pun langsung menggunakan labu penghisapnya untuk melawan. Di sini Cituwo pun dikejutkan karena Xiahou mampu menembus itu dan langsung menusuk tubuhnya. Dan terlihat Xiahou langsung menghabisi Cituwo ini. Melihat itu orang-orang klan Celestial tak menyangka Xiahou menghabisi leluhurnya. Dan di sini pun terlihat jika harta kota Celestial tersebut sekarang runtuh sepenuhnya, yang mana sekarang harta andalan klan Celestial itu sudah runtuh tak tersisa. Melihat itu tetua klan Celestial pun meminta Yunci bertanya pada Xiahou bagaimana caranya agar Xiahou ini mundur. Mendengar itu pun Yunci teringat perjalanan jauh bersama Xiahou pada saat itu. Dan di sini pun dia memberanikan diri untuk menemui Xiahou. Sementara itu di ruang rahasia istana es kota Celestial, terlihat dewa pelindung Celestial masih memulihkan dirinya. Karena hidupnya hampir berakhir akibat pertarungan dengan Dewi Willow yang membuatnya terluka sangat parah. Di sini dua pribadi datang dan memberitahu jika Huang berada di luar kota, yang mana neneknya terbunuh olehnya serta leluhur pendiri klan Celestial juga dihabisi Xiahou ini. Pelindung ini pun tak menyangka Huang berani bertindak seperti itu. Dan dia bertanya apakah Dewi Willow ikut dengan Huang ini. Di sini Fuku pun memberitahu jika Huang hanya datang bersama seorang gadis. Terlihat pelindung ini bangkit karena Xiahou berani bertindak seperti ini. Padahal dia hanya seorang junior yang bahkan bukan seorang dewa. Tak lama setelah itu, Yunci pun terlihat menemui Xiahou ini. Di sini Xiahou berkata jika klan Celestial sungguh pemberani karena mengirim Yunci ke sini. Dan Xiahou bertanya apakah Yunci tak takut Xiahou akan mengambil tindakan. Namun di sini Yunci malah terfokus dengan Xiahou yang berpegangan tangan dengan Ling Er sang putri api. Yang mana Yunci tak menyangka akan bertemu lagi dengannya setelah terakhir bertemu di alam bawah.
Di sini Ling Er juga tak menyangka akan bertemu lagi di sini setelah berpisah selama bertahun-tahun. Terlihat Yunci pun menanyakan kabar mereka berdua ini. Namun di sini Xiao berkata jika dirinya tahu apa yang akan Yunci katakan, dan Xiao pun meminta agar Yunci kembali saja. Yunci pun mengatakan jika dia disuruh leluhurnya bertanya bagaimana caranya agar Xiao mau berhenti dan pergi. Dan Xiao pun mengatakan jika dia menginginkan para tetua yang sudah menyiksa Xiao pada saat itu. Di sini Yunci sadar jika orang-orang klannya mengecewakan Xiao saat itu. Akan tetapi Xiao sekarang sudah membunuh dua leluhur yang mana Yunci meminta agar Xiao mundur sekarang. Di sini Xiao pun tak akan mempersulit Yunci karena mereka sama-sama dari alam bawah. Dan Xiao pun meminta Yunci untuk kembali. Mendengar itu pun Yunci teringat kembali dengan perjalanan mereka berdua. Karena saat itu Xiao mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Yunci. Yang mana hal itu pun membuat Yunci menangis. Xiao pun berkata jika orang lain dari klan Celestial yang datang untuk membujuknya, maka Xiao akan memotongnya menggunakan pedangnya sendiri. Dan di sini Xiao meminta agar pelindung klan Celestial keluar untuk Xiao habisi. Tak lama setelah itu pun pelindung ini muncul dan menarik tubuh Yunci masuk ke dalam lagi. Dan terlihat menggunakan tubuh besarnya, pelindung ini menemui Xiao dan Ling Er. Di sini pelindung klan Celestial ini tak menyangka Xiao datang ke sini untuk mengantarkan nyawa. Melihat pelindung klan sudah muncul, orang-orang klan Celestial pun ingin melihat apakah Huang ini masih bisa bersikap sombong. Terlihat pelindung ini sangat emosi karena Xiao sudah membunuh para dewa klan Celestial. Dan dia menyerang Xiao karena sekarang Dewi Willow tak ada di sini untuk membantu Xiao ini. Terlihat Xiao menahan serangan itu menggunakan jimatnya tadi. Di sini Xiao pun mengatakan jika terakhir kali saat di luar abadi kuno, pelindung ini dihajar sampai hampir mati. Namun sekarang orang ini seperti ingin pamer lagi. Di sini Xiao pun meminta Ling Er menjauh karena Xiao ingin menghabisi orang tua ini yang sebenarnya sudah hampir mati. Di sini terlihat Xiao langsung menghindari serangan yang dikeluarkan oleh pelindung klan Celestial tersebut. Dan kemudian Xiao sudah berada di kepala orang ini sambil bertanya apakah Pak Tua ini akan menumbuhkan tanduknya lagi. Mendengar itu pun pelindung ini berusaha menyerang Xiao lagi. Akan tetapi dengan cepat Xiao kembali menggunakan jimat penjaga tersebut. Kemudian Xiao kembali mengeluarkan naganya untuk menyerang pelindung ini. Melihat Xiao yang berada di depannya pun, pelindung klan Celestial ini langsung emosi dan berusaha menyerang Xiao menggunakan seluruh kekuatannya. Bahkan dia berhasil menangkap tubuh Xiao dan bertanya kemana Xiao sekarang akan lari. Saat pelindung itu mulai menyerang, Xiao pun dengan cepat menggunakan jimat itu kembali untuk berpindah tempat. Di sini pun Xiao meminta orang ini untuk tetap di udara seperti ini karena dengan itu bisa membantu Xiao menyebarkan berita tentang apa yang terjadi hari ini. Dan Xiao ingin melihat bagaimana klan Celestial akan bisa mendapatkan tempat di 3000 negara di masa depan. Terlihat pelindung ini berusaha pergi merasa jika Xiao sudah pergi. Akan tetapi ternyata Xiao kembali lagi dan langsung menyerang Pak Tua tersebut. Di sini orang ini heran karena dia jelas-jelas sudah menangkap Huang, namun ternyata Huang masih bisa melarikan diri. Dan orang ini merasa jika Huang ini pasti memiliki teknik rahasia. Terlihat salah satu tetua klan Celestial datang karena melihat pelindung klannya semakin terluka. Di sini pelindung tersebut mengatakan jika dia ingin mengetahui teknik Huang ini dan memahaminya secara menyeluruh. Dan dia pun meminta tetua klan Celestial itu untuk membuat tempat bersembunyi. Terlihat tetua ini menolaknya karena metode ini sangat memakan waktu. Apalagi pelindung ini masih terluka parah. Di sini Pak Tua ini mengatakan jika hidupnya hampir berakhir. Maka dari itu pun mereka harus segera menyingkirkan bahaya ini. Terlihat tetua ini khawatir karena pelindung ini tak berada di tempat waktu itu. Namun bagi pelindung klan Celestial, masalah ini lebih serius dari sebelumnya. Di sini terlihat pelindung klan Celestial ini mengeluarkan tekniknya yang mempunyai jangkauan luas untuk melihat masa depan Xiao ini. Bahkan dia sampai mengeluarkan air mata darah demi bisa menemukan keberadaan Xiao yang terlalu cepat berpindah ini. Terlihat Pak Tua ini langsung terbakar begitu Xiao membuka matanya. Dan dia keheranan karena dia sekilas melihat di masa depan jika Huang ini berdiri di tempat yang sangat tinggi. Terlihat Pak Tua ini langsung binasa setelah mencoba melihat masa depan Xiao tersebut. Dan tak lama setelah itu pun Xiao kembali muncul lewat petir di langit. Terlihat para tetua klan Celestial bersedih karena pelindung klan harus binasa di tangan Xiao ini. Di sini Xiao pun mengatakan jika semua orang yang sudah melakukan kejahatan di klan Celestial akan Xiao bunuh. Dan kemudian pun Xiao serta Ling Er pergi meninggalkan tempat ini. Sementara orang di bawah yang melihat Xiao terbang pun tak percaya jika Xiao seorang diri melawan orang-orang dari klan Celestial. Bahkan dia membunuh dewa klan Celestial berturut-turut dan menghabisi pelindung klan Celestial.
Padahal mereka juga mendengar jika Huang ini baru berusia 20 tahun saja. Namun dia memiliki prestasi yang tak pernah dibayangkan. Kemudian di sini Xiahou berniat untuk bertemu dengan ayah Ling Er. Dan pada Perfect World episode 208, terlihat Xiahou dan Ling Er akan bertemu dengan binatang yang dulu mereka pelihara bersama di alam bawah. Dan terlihat Ning Chuan datang kembali seperti mencari Xiahou di negara api alam atas. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 207 ini. Mengerikan bet ya kan Xiahou kalau dalam mode balas dendam. Karena orang-orang klan Celestial yang dulu sombong pun kini nggak ada apa-apanya di depan Xiahou. Dan apakah yang akan Ning Chuan lakukan di negara api? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 208. Akhir kata, tetap semangat karena 9 hari lagi kita udah lebaran. Dan see you next episode.